Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Sony Muhammad Novianto. Adik-adik, kemarin tentunya sudah belajar bersama Ibu Sarah yang telah membahas materi peluang, yaitu ada titik sampel dan ruang sampel. Sekarang di sini Bapak akan melanjutkan materi tersebut, yaitu materi peluang tentang terbaginya materi peluang ada dua, yaitu ada peluang empirik dan peluang teoritik. Di sini Bapak akan menjelaskan peluang empirik dan peluang teoritik dari pengertian, kemudian contoh dari kehidupan sehari-hari, kemudian ada rumusnya, dan cara membedakan peluang empirik dan teoritik. Oke. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu peluang empirik. Kita coba langsung masuk. Peluang empirik. Pertama, peluang empirik itu adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Nah, itu adalah pengertian dari peluang empirik. Nah, untuk contoh penggunaan sehari-harinya, peluang empirik ini contohnya biasa digunakan dalam memprediksi hasil pertandingan sepak bola, kemudian dalam pelemparan mata uang logam, dan pelemparan dadu. Kemudian kalau untuk rumusnya, yaitu rumus peluang empirik adalah NP sama dengan NA per NS, di mana NP itu adalah nilai dari peluangnya yang sering atau yang akan ditanyakannya. Kemudian ada NA itu adalah frekuensi kejadian yang diharapkan. Kemudian NS frekuensi seluruh percobaannya. Jika sudah paham tentang peluang empirik ini, dan agar lebih paham lagi, dan emang untuk agar bisa melatih atau agar bisa menyelesaikan materi peluang empirik ini, agar lebih memahaminya, itu biasanya emang harus sering melakukan atau melatih dengan mengerjakan contoh-contoh soal yang berbeda-beda seperti itu. Maka di sini Bapak akan langsung memberikan 3 contoh soal yang berbeda. Contoh soal yang pertama tentang peluang empirik, yaitu seperti di contoh soal yang ini. Bima melakukan percobaan pelemparan dadu sebanyak 40 kali. Hasil percobaannya yaitu ada di dalam tabel, yaitu mata dadu 1 frekuensinya 8, mata dadu 2 frekuensinya 10, mata dadu 3 frekuensinya 7, mata dadu 4 frekuensinya 6, mata dadu 5 frekuensinya 4, dan mata dadu 6 frekuensinya 5. Nah, yang ditanyakannya itu berapa peluang muncul mata dadu 6 setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 40 kali. Kita coba ke pembahasan atau menjawabnya. Karena yang ditanyakannya itu munculnya mata dadu 6, berarti kita cari frekuensi atau NA dari mata dadu 6, yaitu di tabel ini. Nah, frekuensi dari munculnya mata dadu 6 adalah 5. Berarti kita bisa tuliskan NA-nya sama dengan 5. Kemudian untuk NS-nya, yaitu seluruh percobaannya, ini dilakukan sebanyak 40 kali. Jadi NS-nya itu 40. Dan ditanyakannya itu peluang munculnya mata dadu 6. Jadi yang ditanyakannya itu NP. Kita masukkan ke rumus, yaitu NP sama dengan NA per NS, di mana NA-nya 5 dan NS-nya 40. Jadi 5 per 40, dan dapat diperkecil menjadi 1 per 8. 5 dibagi 5 dan 40 dibagi 5 hasilnya 8. Jadi peluang munculnya mata dadu 6 dalam pelemparan dadu sebanyak 40 kali ini adalah 1 per 8. Seperti itu. Ini untuk contoh soal peluang empirik yang pertama. Kita lanjut ke contoh soal peluang empirik yang kedua, yang tipe kedua. Contohnya seperti, nah, berikut ini adalah kejadian munculnya dari melambungkan sebuah dadu atau melemparkan sebuah dadu, yaitu ada 1, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 6, 3, 2, dan 4. Nah,
Yang ditanyakannya itu, berapakah peluang empiris munculnya yang pertama mata dadu 3, kemudian yang kedua yaitu mata dadu paling sedikit 3, dan yang ketiga yaitu mata dadu prima. Nah, coba kita langsung masuk ke pembahasan dan pengerjaannya. Dapat diketahui jika disusun menjadi tabel pelemparan dadu tadi, jika dihitung ininya 1 sampai 4 ini pelemparan dadunya sebanyak 20 kali. Jadi kita bisa tulis F totalnya itu adalah 20 kali. Seperti itu. Nah, untuk mata dadu 1 setelah dibuatkan tabel frekuensinya 4, kemudian mata dadu 2 frekuensinya 4 juga, mata dadu 3 frekuensinya 4, dan mata dadu 4 juga frekuensinya 4. Untuk mata dadu 5 dan 6 itu frekuensinya 2 sama. 2 dan 2 sama maksudnya, seperti itu. Nah, kita coba langsung masuk ke yang A, yaitu peluang empiris munculnya mata dadu 3. Karena sudah diketahui mata dadu 3 frekuensinya itu 4, yang ini, berarti NA-nya itu 4. NA-nya itu 4, kemudian NS-nya itu, tadi F totalnya itu, pelemparannya itu sebanyak 20 kali, berarti NS-nya itu ada 20. Kita masukkan ke rumus, yaitu NP sama dengan NA per NS. Sama dengan 4 per 20. Nah, 4 per 20 masih bisa kita perkecil, yaitu 4 dibagi 4, 20 dibagi 4 juga. Hasilnya 1 per 5. Nah, jadi mata dadu 3, peluang empirisnya adalah 1 per 5. Lanjut kedua, yaitu mencari peluang empiris mata dadu paling sedikit 3. Kita cari dulu NA-nya. NS-nya sudah diketahui tadi tetap 20 kali percobaan, berarti NS-nya 20. Kemudian NA-nya kita cari. Karena di sini mata dadu paling sedikit 3, berarti kita coba cari mata dadu paling sedikit 3, yaitu 3, 4, 5, dan 6. Berarti kita tinggal jumlahkan saja frekuensi munculnya mata dadu dari 3, 4, 5, dan 6. Nah, yaitu 4, 4, 2, 2. Jika dijumlahkan hasilnya 12. Nah, berarti NA-nya itu adalah 12. Kita masukkan ke rumus, NP sama dengan NA per NS sama dengan 12 per 20. Nah, 12 per 20 ini masih kita bisa perkecil, yaitu 12 dibagi 4, kemudian 20 dibagi 4 juga, hasilnya 3 per 5. Seperti itu. Nah, untuk yang C-nya, kita lihat mata dadu prima. Kita mencari mata dadu prima. Mata dadu prima dari angka 1 sampai 6 itu hanya ada angka 2, 3, dan 5 yang termasuk ke mata dadu prima. Jadi kita hanya tinggal jumlahkan saja frekuensi dari mata dadu angka 2, 4, dan 5. Yaitu ada 4, 4, dan 2. Jadi, nah, ada 10. Jadi, itu kita tulis NA-nya 10. NA-nya itu 10. Seperti itu. Nah, mohon maaf, di sini Bapak menuliskan 15, ini salah ketik. Jadi, ini sebenarnya hasilnya itu 10. Sesuai yang pengerjaan ini. Karena NA-nya tadi sudah diketahui 10. Kemudian NS-nya itu tetap 20. Jadi kita tinggal masukkan ke rumus saja. NP sama dengan NA per NS. Kita masukkan, jadi NA-nya itu 10, NS-nya itu 20. Jadi 10 per 20. Ini masih kita bisa perkecil, yaitu 10 dibagi 10, 1. Dan 20 dibagi 10 itu 2. Jadi untuk hasil dari peluang empiris mata dadu prima adalah 1 per 2 atau setengah. Seperti itu. Ini untuk contoh soal peluang empirik tipe yang kedua. Kemudian kalau tipe yang ketiganya kita coba lagi. Nah, di sini ada soal Lisa dan Aryo sedang melakukan percobaan dengan menggunakan 2 buah uang logam di samping. Yang ini di samping ini. Kemudian mereka melempar 2 buah uang logam itu sebanyak 30 kali. Kemudian mereka juga mencatat hasilnya, dan hasilnya tuh ada di tabel ini. Nah, ini adalah hasil percobaan dari Lisa dan Aryo. Yang ditanyakannya itu adalah tentukan peluang empirik munculnya kedua buah uang logam yang sama. Kita bisa lihat kedua buah logam yang sama berarti yaitu angka-angka dan gambar-gambar. Di sini dalam keterangan angka-angka itu frekuensinya 10, kemudian gambar-gambar frekuensinya 6. Nah, berarti
Untuk mencari nilai NA, kita tinggal menjumlahkan frekuensi munculnya dari angka-angka dan gambar-gambar, yaitu frekuensinya 10 dan 6. Jadi kita tinggal jumlahkan 10 tambah 6 hasilnya 16. Maka bisa kita sebut NA-nya adalah 16. Kemudian kalau untuk NS-nya yaitu sesuai dengan soal, yaitu 30 kali pelemparan. Seperti itu. Jadi NS-nya adalah 30. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus. NP sama dengan NA per NS. Di mana NA-nya 16, kemudian NS-nya 30. Jadi 16 per 30. Dan ini masih bisa diperkecil dengan kedua angka bilangan ini masing-masing dibagi 2. Yaitu 16 dibagi 2 sama dengan 8, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Seperti itu. Nah, ini 3 contoh soal ini merupakan contoh soal dari peluang empirik. Untuk lebih memahami agar adik-adik bisa lebih jelas atau paham mengenai peluang empirik ini, kalian bisa mencoba melatihnya dengan mengerjakan soal-soal atau latihan yang berbeda-beda atau dengan tipe soal yang berbeda-beda. Seperti itu. Lanjut kita ke materi yang kedua, yaitu adalah materi peluang teoretik, di mana peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasanya peluang teoretik ini digunakan saat percobaan yang dilakukannya itu hanya 1 kali. Dan peluang teoretik ini biasa digunakan juga untuk memprediksi banyaknya kemunculan suatu kejadian pada percobaan besar tanpa benar-benar kita melakukan percobaan tersebut. Nah, selanjutnya peluang teoretik ini nantinya akan dijadikan sebagai nilai dari peluang itu sendiri. Seperti itu. Jadi intinya peluang teoretik ini adalah peluang teori. Kemudian kalau untuk rumusnya itu sama dengan rumus empirik, hanya saja yang membedakannya itu dalam pengonsepannya, di mana rumusnya sama yaitu NP sama dengan NA per NS, di mana NP itu adalah nilai peluang, kemudian NA itu adalah jumlah kejadian atau kemungkinan yang diharapkan, dan NS-nya itu adalah jumlah seluruh kemungkinan yang akan terjadi pada ruang sampelnya. Setelah itu, kita agar lebih paham, seperti biasa, kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Contoh soal tipe pertama yaitu seperti ini. Contoh soal peluang teoretik. Nah, peluang muncul kejadian mata dadu genap pada percobaan pelemparan mata dadu adalah, kita langsung masukkan atau kita langsung cari dulu NA-nya seperti biasa, NA. Nah, karena di dalam mata dadu, di ruang mata dadu itu ada mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kita coba cari mata dadu yang angkanya 6, yaitu hanya ada 2, 4, dan 6. Nah, berarti mata dadu angka genap itu hanya ada 3. Berarti kita bisa tuliskan NA-nya itu sama dengan 3. Nah, kalau untuk NS-nya itu ada 6, karena sesuai tadi dalam mata dadu itu ruang sampelnya itu ada 6, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita langsung masukkan ke rumusnya. NP sama dengan NA per NS. NA-nya itu 3, NS-nya itu 6. Jadi bisa hasilnya adalah 3 per 6 dan dapat diperkecil menjadi 1 per 2. Nah, jadi peluang munculnya kejadian mata dadu genap adalah setengah atau 1 per 2. Kemudian kita coba masuk ke contoh soal peluang teoretik tipe yang kedua. Nah, pada sebuah kantong terdapat 30 kelereng dengan warna merah 16 buah, hijau 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian diambil 1 buah kelereng secara acak. Tentukan peluang jika yang terambil adalah kelereng biru. Pertama kita coba tuliskan dulu, tadi banyaknya kelereng itu ada 30, kemudian kelereng merahnya itu adalah 16, kemudian hijaunya adalah 18. Ini salah, ini harusnya 18, mohon maaf, Bapak salah menuliskan. Hijaunya itu adalah 18 dan sisanya berwarna biru. Nah, berarti untuk mengetahui warna kelereng warna birunya itu kita tinggal
jumlahkan kelereng biru yaitu jumlah seluruh kelereng dikurangi jumlah kelereng merah plus kelereng hijau, yaitu 30 dikurangi 16 ditambah 18. Hasilnya adalah 6. Nah, berarti jumlah kelereng birunya itu adalah 6. Karena ditanyakannya adalah jika yang terambil adalah kelereng biru, berarti Na-nya itu sesuai jumlah kelereng Na, berarti adalah 6. Nah, berarti Na-nya itu adalah 6. Kalau Ns-nya itu jumlah seluruhnya seperti biasa adalah seperti soal yaitu 30. Langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya yaitu NP sama dengan Na per Ns atau bisa juga diganti dengan kelereng atau warna biru ini. Berarti Na per Ns sama dengan Na-nya itu 6, kemudian Ns-nya itu adalah 30. Kita perkecil lagi menjadi 1/5. Nah, jadi peluang yang terambil kelereng biru itu adalah 1/5. Itu tipe yang kedua. Kemudian kalau untuk tipe yang satu lagi, contoh soal yang keduanya yaitu adalah seperti ini nih. 2 buah dadu hitam dan merah dilempar bersama-sama. Peluang munculnya dadu pertama bermata 3 adalah, nah ini sudah ada tabelnya. Munculnya dadu pertama bermata 3 jika kita simpulkan, yaitu berdasarkan tabel di atas, NS-nya itu kan ada 36 karena mata dadunya karena dadunya kita lemparkan adalah ada 2 buah dadu, dan untuk mencari Na-nya kita tinggal cari saja di sini yang munculnya mata dadu pertama itu 3, yaitu di sini ada 3 dan 1, 3 dan 2, 3 dan 3, 3 dan 4, 3 dan 5, kemudian ada 3 dan 6. Berarti kita tinggal hitung ada berapa yang awalannya itu mata dadu 3, ada 6. Nah, berarti kita bisa sebutkan Na-nya 6. Jadi sudah diketahui tadi Ns-nya adalah 36 dan Na-nya adalah 6. Kita langsung masukkan ke rumusnya, yaitu NP sama dengan Na per Ns, di mana Na-nya 6, kemudian Ns-nya adalah 36, dan kita masih bisa perkecil lagi, yaitu menjadi 1/6, seperti itu. Ini untuk contoh soal peluang teoretik yang kedua. Nah, yang kedua seperti itu. Terima kasih, mungkin Bapak sekarang atau hari ini hanya bisa menjelaskan materi peluang empirik dan teoretik. Hanya menjelaskan kedua materi tersebut. Nah, jadi kalau kalian masih bingung karena rumusnya sama antara peluang empirik dan peluang teoretik, dapat disimpulkan jika kalian ingin paham perbedaannya, yaitu kalau peluang teoretik itu frekuensi dalam soalnya itu biasanya tidak disebutkan frekuensinya, itu beda dengan peluang empirik. Peluang empirik itu selalu disebutkan frekuensinya itu. Nah, seperti itu. Kalau untuk pengonsepannya, intinya peluang teoretik itu adalah menghitung peluang yang tidak perlu dilakukan percobaan. Sedangkan kalau untuk menghitung kalau peluang empirik itu melakukan perhitungan peluang yang sudah dilakukan percobaan, seperti itu. Kalau pengonsepannya. Untuk selanjutnya, mungkin jika kalian masih belum paham sesuai perkataan awal Bapak tadi, coba kalian lebih sering mengerjakan contoh soal latihan-latihan dan peluang empirik ini dengan tipe-tipe soal yang berbeda. Dan maaf, mungkin jika perkataan Bapak ada yang salah, kalian bisa lihat buku paketnya masing-masing seperti itu agar lebih paham, dan silakan dibaca-baca lagi. Mungkin terima kasih, hari ini Bapak hanya menyampaikan materi tersebut. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.